Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 12 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Kita diingatkan untuk saling terbuka dan memaafkan dengan sepenuh hati. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk saling terbuka dan siap memaafkan dengan sepenuh hati. Tuhan, berilah kami kesabaran dan hati yang siap memaafkan sesama dengan sepenuh hati. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah saling terbuka dan memaafkan dengan sepenuh hati. Seorang teman namanya Tobias merasa sangat kecewa kepada konfraternya Sebastianus, karena Sebastianus menyebarluaskan surat pribadi dari Tobias kepada atasan mereka. Sewaktu Tobias mendapat kopi dari email yang dikirimkan oleh Sebastianus kepada atasan mereka, Tobias merasa sangat malu. Tobias tidak membalas email dari Sebastianus, tetapi dia menelponnya dan meminta Sebastianus untuk bertemu secara pribadi. Permintaan Tobias diterima oleh Sebastianus. Maka pertemuan antara mereka pun terjadi. Tobias bertanya kepada Sebastianus, apakah dia mengerti betul isi email dari Tobias yang dikirimkan kepadanya. Tobias meminta Sebastianus untuk menjelaskan isi email itu. Sewaktu Sebastianus menjelaskannya, ternyata penafsiran Sebastianus atas email dari Tobias sangat-sangat keliru. Kini Tobias menjelaskan kepada Sebastianus apa sesungguhnya isi dari emailnya itu. Sesudah dijelaskan secara baik oleh Tobias, maka Sebastianus menjadi sadar dan sungguh merasa malu. Sebastianus meminta maaf kepada Tobias. Tobias dengan tulus memberi maaf kepadanya. Kemudian Tobias meminta Sebastianus untuk menulis surat ralat kepada atasan mereka.
bahwa Sebastianus sudah menyebar luaskan berita yang keliru kepada atasan mereka. Sesudah kejadian itu, keduanya menjadi teman akrab sampai saat ini. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering salah paham terjadi antara kita karena kesalahpahaman dalam menafsirkan sesuatu tanpa meminta penjelasan dari narasumber. Hari ini Yesus mengajar kita, katanya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Sebelum kita menegur, kita harus meminta teman yang bersalah itu untuk menjelaskan apa yang mendorong dia melakukan kesalahan itu. Mengetahui latar belakangnya akan sangat membantu kita dalam menegur atau menasihati orang yang bersangkutan. Dalam pertemuan 4 mata, yang sangat diharapkan adalah orang yang bersalah harus dengan jujur ungkapkan alasan mengapa dia melakukan kesalahan. Sementara sang penegur, dia pun harus dengan tulus dan terbuka mendengar penjelasan dari orang yang bersalah. Dia harus mendengar dengan hati tanpa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif yang mungkin sudah digosipkan dalam masyarakat. Keributan sering terjadi dalam masyarakat hanya karena orang yang bersalah tidak jujur mengungkapkan isi hatinya, atau orang yang menegur sudah punya satu sikap yang sangat negatif kepada orang yang bersalah. Apapun yang dijelaskan oleh orang yang bersalah, sang penegur sama sekali tidak mau mendengar penjelasannya. Yang diharapkan adalah agar yang bersalah harus dihukum. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, setiap kali ada kesalahpahaman antara kita, sebaiknya bertemulah 4 mata, dan dengan jujur dan terbuka saling mendengarkan, menerima dan menghargai satu sama lain. Hanya dengan saling mendengarkan dengan sepenuh hati dan menghargai penjelasan sesama, maka kehidupan kita pun akan lebih baik. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan keterbukaan untuk saling mendengarkan, agar semangat persaudaraan kita selalu terjamin dengan baik. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.